Tadi saya dengar ada orang katanya dia berkoalisi sama PAN, kemudian sama Golkar. Nah, mengingat kembali untuk merebut kekuasaan, kita gunakan sebuah kekuatan. Saya ingin berkuasa karena untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana ya yang berkepentingan ya? Aduh, apa nggak salah itu ya omongan ya? Kita harus merebut kekuasaan. Kita harus berkuasa untuk merebut kekuasaan demi kepentingan rakyat. Kira-kira apakah rakyat demi anak kandungnya dari Titik Soeharto, atau kepentingan seorang rakyat yang dulu sudah pernah berkuasa? Apakah kepentingan rakyat yang kini direkomendasi mantan istri dijadikan anggota DPR? Kira-kira rakyat yang mana aja ya? Atau jangan-jangan rakyat yang dulu pada saat mau menolong Rizik, mau jemput Rizik pada saat dia bermasalah di Arab ya? Atau rakyat yang sekarang ini yang berteriak-teriak menyebutkan negara ini negara bajingan? Atau rakyat yang menjual isu EKN? Atau rakyat yang dulu memiliki jutaan hektar tanah yang ada di Kalimantan kemudian diserahkan buat memperluas IKN ya? Rakyat yang mana ya kira-kira? Aku belum tahu ya. Bodoh kali ini. Rakyat yang mana kira-kira, bos? Atau mereka ingin berkuasa, harus berkuasa demi kepentingan rakyat? Apakah rakyat-rakyat yang menggunakan dana BLBI ya, bos? Atau rakyat-rakyat yang kemarin teriak-teriak meminta yang mengatasnamakan undang-undang Omnibus Law, mengatasnamakan bela buruh itu ya bos? Atau gini bos, anak-anak yang salah satunya dijegal, dilarang berpergian ke luar negeri ya bos? Itu rakyat-rakyat yang udah dulu-dulunya kalau memanipulasi data nomor satu, nepotisme nomor satu, itu ya bos? Rakyat yang mana kira-kira yang Anda wakili? Anda harus berkuasa. Saya harus berkuasa demi kepentingan rakyat. Jelas di sini demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan negara Republik Indonesia. Begini jadinya ya? Atau karena kemarin dia sebut pertahanan kita ini keropos dan lemah? Lemah. Engkau pikir lemah syahwat? Makanya punya burung tuh dijaga. Biar ceng gitu loh. Rakyat yang mana nih bos? Coba bos kita simak-simak kembali. Ya, kita harus berkuasa demi kepentingan rakyat. Jangan-jangan rakyat-rakyat yang selalu demo itu ya? Rakyat yang selalu jual-jual nabi, yang selalu jual-jual nasab, itu rakyat yang mana ya bos? Atau rakyat yang pernah menyembunyikan ya aset dari PT Kertas, kemudian rakyat yang penghasil sawit terbesar di Indonesia ini bekerja sama dengan Apeng ya bos? Salam waras bos. Coba tunjukkan lagi bos gebrakannya bos. Ya, atau siapa saja. Mari Indonesia akan menyimak bos. Tunjukkan lagi gebrakan Anda. Oke, semakin Anda emosional, semakin jelas siapa Anda. Oke. Nah, itulah
tuhakan-tuhakannya dia terhadap Prabowo. Saya kira masa lalu Prabowo terlalu suram sehingga tidak ada sedikit pun kebaikan yang harus kita bicarakan persoalan Prabowo. Dan mengenai statement yang dikeluarkan oleh Prabowo bahwa kita harus merebut kekuasaan demi kepentingan rakyat, saya kira cukup simpel menilainya bahwa yang dimaksud Prabowo adalah tidak lain rakyat cendana dan rakyat imigran nyaman. Saya kira bagaimanapun Prabowo menutupi persoalan keburukan-keburukan yang dia punya, meskipun berkamuflase menjadi cebol sekalipun dengan cara menggait anak Pak Jokowi yaitu Gibran, kita pasti tidak akan pernah memilih seorang yang mempunyai riwayat hidup sangat kejam dan pergaulannya kita tahu sendiri, mereka ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terbukti Prabowo pun tidak pernah berani bahwa dia menolak intoleran. Pada saat dia ditanya pada wartawan pada saat itu, Prabowo hanya terdiam pada saat ditanyakan penolakan terhadap ormas-ormas yang radikal dan intoleran. Dia tidak bisa menyatakan sikap bahwa dia ini mempunyai jiwa toleransi yang merangkul semua umat beragama. Jadi sangat berbahaya jika Prabowo memang diberi ruang untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi presiden di 2024. Karena di pikirannya itu adalah hanya asetnya yang ingin dia bangun dan bagaimana agar memperkaya keluarga cendana dan memberi ruang bagi imigran nyaman yang mengaku sebagai cucu Nabi. Karena Prabowo tidak terlepas dari orang-orang yang seperti itu sampai saat ini. Saya kira hati-hati buat sahabat-sahabat, jangan pernah terkecoh karena masuknya Gibran di kubu Prabowo sehingga kalian luluh dan menganggap bahwa Prabowo ini didukung penuh oleh Pak Jokowi dan mampu untuk melanjutkan apa yang menjadi pembangunan Islam. Tidak sama sekali. Terima kasih buat Widya selalu menyuarakan kebenaran meskipun dengan cara yang keras bagi kadang dan budak cendana. Kalau itu yang bisa membuat mereka tersadarkan diri dan bisa basmi dari NKRI ini, kita harus support. Dan kita berharap serikan di NKRI bisa bertambah, di NKRI ini bisa menyuarakan sebuah kebenaran dan membongkar semua kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh para kadrun dan budak cendana. Dan juga terima kasih buat sahabat WD TV yang setia menonton setiap video yang saya up. Semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.